She's a Mona Lisa. Everyone's lining up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuzaima Alifia Supriyadi dari kelas 12 MIPA 5 absen 18 akan membawakan sebuah sinopsis novel yang berjudul Ronggeng Dukuh Paruk. Berlatar belakang ketika musim kemarau panjang di sebuah perdukuhan yang terpencil dan sempit. Di Dukuh Paruk, kehidupan yang masih primitif belum menyentuh peradaban maju dunia luar dengan berbagai tetek bengek ciri kebodohan yang terbenam pada perilaku masyarakatnya. Sumpah serapah dan kata cabul menjadi media interaksi mereka. Bunyi gong dan cangklung serta tarian yang disajikan ronggeng menjadi hiburan paling menarik dan paling ditunggu-tunggu oleh para masyarakat Dukuh Paruk. Kisah bermula ketika Serintil kedapatan oleh kakeknya Sakarya tengah berlenggak-lenggok di bawah pohon nangka yang merangas dengan diiringi oleh bunyi yang dibuat oleh Rasus dan kedua orang temannya yang sedang menirukan suara gong dan cangklung khas ronggeng Dukuh Paruk. Serintil yang masih belia sudah mampu menarikan tarian ronggeng yang dibawakan oleh orang dewasa. Dengan bakatnya itulah, Serintil kemudian dibawa oleh Sakarya menemui suami istri Kertareja, seorang dukun ronggeng terkenal di Dukuh Paruk. Kabar munculnya seorang ronggeng baru yang telah 12 tahun lamanya sirna terdengar oleh masyarakat. Senyum bahagia mekar di wajah mereka. Senang dirasa, akhirnya Dukuh Paruk yang telah lama tertidur bangkit kembali. Namun, untuk menggapai cita-citanya menjadi seorang ronggeng sejati, Serintil harus melewati berbagai tahapan, mulai dari menari beberapa ronde setiap malam, mandi kembang di kuburan kisah Camenggala yang katanya nenek moyang semua penghuni Dukuh Paruk, hingga harus melakukan ritual buka kelambu, yang artinya Serintil harus menyerahkan keperawanannya kepada seorang laki-laki yang mampu memenuhi syarat yang diajukannya. Serintil yang tidak rela melakukan buka kelambu dengan dua orang lelaki terpilih yang mampu memenuhi syarat berupa sekeping emas ringgit menemui Rasus dan memintanya untuk bersenggama. Sungguh malang nasib kedua pemuda itu. Mereka terjebak tipu daya muslihat Kertareja dan istrinya yang hanya mengincar harta yang mereka persembahkan untuk memenuhi persyaratan buka kelambu bersama Serintil. Semenjak peristiwa itu, Rasus pergi meninggalkan tanah airnya menuju pasar Dabuan. Di sana, ia menjadi buruh pengupas ubi kayu, tetapi takdir membawanya kembali bertemu Serintil yang menggunakan banyak perhiasan emas yang bertengger menghias tubuh moleknya. Hasil Serintil meronggeng di setiap malam. Hampir semua pertemuannya dengan Serintil selalu berakhir di sebuah perumahan warga, tempat mereka menyalurkan nafsu birahi, hingga suatu hari Rasus bertemu dengan Sersan Slamet yang diutus untuk mengusir perompak yang berkeliaran di kampung mereka dan menjadi tobang yang melayani kebutuhan tentara-tentara di barak militer dekat pasar Dabuan. Dewi Fortuna berpihak padanya. Rasus pun diangkat menjadi seorang tentara tanpa pangkat karena berhasil membunuh 2 orang dari 5 perompak yang akan menjarah di kediaman Kertareja.
Sus kemudian bertekad untuk keluar dari Dukuh Paruk dan melupakan tintanya pada Srintir seutuhnya. Sekian pembacaan sinopsis novel dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.